Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat dan tetap semangat sehingga dapat mengikuti kegiatan MPLS ini sampai selesai. Saya juga mengucapkan selamat kepada anak-anak semua yang telah diterima di SMP Negeri 11 Gresik ini. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan, nama saya Bapak Slamet Sutrisno. Anak-anak sekalian, kegiatan MPLS ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Hanya pada saat ini kegiatan MPLS ini tidak sama seperti pada tahun-tahun yang lalu. Kalau pada tahun-tahun yang lalu kegiatan MPLS ini dilakukan di sekolah, anak-anak ketemu dengan semua teman-temannya, anak-anak akan ketemu dengan kakak OSIS, ketemu dengan semua bapak ibu guru di sekolah. Untuk tahun ini kegiatan MPLS anak-anak melakukannya di rumah saja. Kenapa anak-anak? Karena saat ini negara kita bahkan seluruh dunia sedang dilanda wabah corona, di mana wabah corona ini penularannya sangat cepat sekali. Nah, untuk menghindari penyebaran yang cepat ini, maka anak-anak harus tetap di rumah saja. Anak-anak harus memakai masker. Anak-anak harus menjaga jarak dengan orang lain, dan anak-anak harus sesering mungkin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Anak-anak sekalian, sebelum saya mulai materi MPLS ini, saya persilakan anak-anak untuk mempersiapkan buku catatan, alat tulis, dan carilah tempat yang nyaman, senyaman mungkin, dan nanti silakan materi yang saya berikan ini dicatat dengan baik, karena nanti di akhir kegiatan MPLS ada tes, di mana tes itu soalnya juga diambil dari materi yang sudah disampaikan oleh para. MPLS adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang cara belajar efektif. Dari judulnya di situ ada kata-kata belajar. Tahukah anak-anak apa artinya belajar? Belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup. Ada juga yang mengatakan bahwa belajar itu diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku. Contoh, anak-anak membaca buku, membaca koran, membaca majalah, kemudian apa yang sudah dibaca tadi dimasukkan ke dalam otak kita, kemudian kita bisa menceritakan kepada orang lain. Maka contoh ini juga merupakan contoh dari belajar. Misalnya lagi, kita melihat seseorang atau teman kita yang sedang membuat layang-layang, kemudian kita mencoba meniru membuat sendiri layang-layang tersebut, maka itu juga merupakan contoh dari belajar. Jadi belajar itu dapat kita simpulkan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Berikutnya adalah tahap persiapan belajar efektif. Yang pertama, tumbuhkan motivasi untuk belajar. Motivasi adalah kehendak yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar dapat tumbuh karena pengaruh orang lain dan lingkungan, atau bisa juga karena tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Tahap persiapan yang kedua adalah buatlah jadwal
Jadwal belajar yang rutin dan teratur tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga dilakukan pada saat di luar sekolah atau di rumah. Belajar secara rutin meskipun hanya sebentar itu akan lebih baik daripada belajar berlama-lama, berjam-jam, tetapi dilakukan hanya seminggu sekali atau sebulan sekali atau menjelang ujian semester. Tahap persiapan yang ketiga adalah siapkan fasilitas belajar. Misalnya tempat belajar. Anak-anak bisa belajar di kamar, bisa belajar di ruang tengah dengan penerangan yang cukup terang sehingga anak-anak nyaman untuk belajar. Buku-buku pelajaran disiapkan, buku penunjang lain disiapkan, buku tulis dan buku catatan, serta alat tulis menulis. Persiapan yang keempat, jaga stamina baik fisik maupun psikis. Secara fisik misalnya makan minum teratur, berolahraga, istirahat yang cukup, tidak tidur terlalu malam sehingga badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, maka kita bisa belajar dengan baik. Kalau badan kita sakit, otomatis kita tidak bisa belajar. Secara psikis misalnya anak-anak menjalankan ibadah sholat tepat waktu dan berdoa mohon pada Allah supaya diberi kemudahan dalam menerima pelajaran atau pengetahuan dari bapak ibu guru, dan jangan lupa sebelum berangkat ke sekolah berpamitan kepada kedua orang tua dan dicium tangan. Nah, sekarang berikutnya adalah cara belajar yang efektif. Bagaimanakah anak-anak cara belajar yang efektif? Yang pertama, siapkan pelajaran dengan baik. Pelajaran yang sudah didapat hari ini di sekolah dibuka kembali di rumah, dibaca lagi. Apalagi kalau ada PR, maka PR itu segera dikerjakan dan jangan ditunda-tunda. Misalnya jadwal matematika ada pada hari Senin dan Kamis. Pada hari Senin anak-anak dapat PR, maka malam harinya langsung dikerjakan karena anak-anak masih ingat pelajaran yang diterangkan oleh gurunya pada saat di sekolah tadi. Tetapi kalau PR itu kamu kerjakan menunggu hari Rabu malam, maka pelajarannya sudah kamu oleh pada Senin, dikhawatirkan kamu sudah lupa. Jadi kesimpulannya, kalau ada PR segeralah di rumah dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Cara belajar efektif yang kedua adalah menyimak penjelasan guru dengan baik dan penuh konsentrasi. Ikutilah penjelasan dari guru dengan baik dan dengan penuh konsentrasi. Jangan saling berbicara dengan temanmu pada saat ada penjelasan dari bapak atau guru. Cara efektif belajar yang ketiga, mencatat hal-hal yang penting dari penjelasan guru. Pada saat guru memberikan penjelasan, catatlah hal-hal yang kamu anggap penting, dicatat dengan baik sehingga nanti di rumah bisa dibaca kembali. Cara belajar efektif yang keempat, aktif bertanya pada guru dan teman tentang penjelasan atau materi yang belum dipahami. Jika pada saat penjelasan dari guru kemudian ada yang kurang dipahami atau tidak dipahami, segeralah bertanya pada bapak ibu. Atau apabila penjelasan dari guru belum memenuhi harapan anak-anak, bertanyalah pada temanmu yang kamu anggap sudah. Nah, demikian anak-anak materi tentang cara belajar efektif yang Pak Guru sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa anak-anak.